dapat jalan dalam proses kematiannya nanti, karena mereka melihatnya di situ. Nanti nggak ada yang meneruskan keturunannya. Kalau zaman dulu mungkin kalau nggak punya anak nanti hartanya kemana? Itu juga ngeragatin. Iya, jadi kan nggak punya anak. Kalau orang mereka menikah terus punya harta, kalau nggak ada anak kan warisnya ceput istilahnya nggak punya anak gitu. Itu kan juga tidak ada meneruskan keturunan juga, terahnya terputus. Itu beban berat ya. Nah, itu kan aturan manusia karena menjadi suatu tradisi yang disepakati, bukan aturan Tuhan gitu. Kalau dilihat dari sudut pandang itu, sehingga banyak orang beban kalau nggak punya dengan ini menikah nggak punya anak, terus lagi menyalahkan, terus akhirnya cari suami atau harus bercerai, cari suami atau istri lagi biar punya anak. Lah kalau memang nggak bisa punya anak ya, terus bagaimana? Apakah itu berdosa? Ya tidaklah. Tuhan tidak membuat itu suatu yang buruk. Bahkan ketika saya mengamati proses pasangan yang tidak punya anak, oh ternyata memang nggak ada hutang karma lagi yang harus dibayar dengan kehadiran anak gitu. Berarti mereka punya kesempatan untuk fokus pada dirinya untuk proses pertumbuhan mereka berdua gitu. Tapi kan secara tradisi atau tradisi itu kan dibentuk dari keyakinan satu kelompok. Ya kalau di kelompok itu keyakinannya begitu, terus yang lain bilang oh nggak apa-apa, maka terjadi benturan. Nah sekarang kalau sudah kondisinya begitu, apa yang kita lakukan? Ya berdamai. Ya, nggak perlu diributkan dengan apa yang di luar. Yang penting di dalam hati kita saling mencintai. Tidak hanya proses penerimaan, karena keterbatasan kita tidak bisa ada anak. Ya, biasanya mereka nggak mau periksa karena takut nanti ketahuan ini yang mandul, jadi omongan dan sebagainya. Terus membuat yang tadinya saling mencintai bisa saling bermusuhan, keluarga ini saling ngomongin karena tidak ada keturunan. Itu kan hanya aturan manusia. Sedangkan Tuhan tidak demikian. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, bukan masalah harus ada keturunannya. Enggak, suami istri ini bisa saling mencintai, damai, penerimaan. Ya. Dan bahkan karena memang tidak ada hutang dengan proses kelahiran anak, ya nggak apa-apa, malah proses kemudian akan lebih mudah. Tapi kan kembali lagi, nanti kalau saya mati siapa yang ngurusi kalau nggak ada anak gitu. Ya pernah mendengar seperti itu. Ya kalau saya sih, kalau meninggal ya nggak ada anak, karena ada tetangga, ada keluarga yang lain yang ngurusi jenazah saya. Masa jenazahnya didiemin aja? Kan tidak gitu loh. Jadi nggak usah dibeban terlalu terbebani ketika nggak ada anak. Toh anak kita bisa banyak punya anak dari ponakan atau anak-anak yang memang bisa disayangi. Betul, ya. Wong pingin punya anak pun bisa saling perdebatan. Mengangkat anak salah katanya, ya kan? Karena keluarga besar begini-begini. Akhirnya karena nanti ada rahnya begini begitu. Ya udah nggak usah ribut-ribut lah, sudahlah daripada menyusahkan. Kenapa sih kita menerima emang kondisinya enggak? Ternyata perlu berjiwa besar, berlapang dada ketika kita memang nggak punya anak itu. Mental kita yang harus kita perkuat. Jadi penerimaan kita dengan kondisi ini, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membuat aturan bahwa harus punya anak. Ya kalau memang tidak karena keterbatasan fisik kita, kenapa enggak? Ya terimalah, bersyukur. Malah pacaran terus sama suami atau istri kan, jalan-jalan bisa samaan, menikmati, berkarya dengan baik. Kalau mau menyantuni ya banyak anak-anak yang bisa kita sayangi. Ya kadang-kadang kita melihat
Ya mereka aja dengan orang tuanya nggak begitu dekat, kita sayangnya aja kita punya anak gitu. Kayak saya banyak punya anak nih. Iya. Ya saya kemana-mana saya banyak punya anak gitu, karena saya